usaha milik negara. Di dalam harga pasar jangka panjang dan badan usaha milik negara, terdapat yang namanya maksimisasi keuntungan jangka panjang. Jadi, yang dimaksud dengan maksimisasi keuntungan jangka panjang ini adalah memaksimalkan keuntungan jangka panjang harus menghitung nilai harapan sekarang dan keuntungan sekarang maupun keuntungan di masa yang akan datang atau expected present value atau EVV. Jadi, di keuntungan jangka panjang ini kita bisa memprediksi bagaimana keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian perakiraan dilakukan dengan menggunakan memperhitungkan kemungkinan masuknya perusahaan baru di masa datang dan dihubungkan dengan setiap tingkat harga sekarang. Jadi di sini suatu perusahaan harus mampulah memprediksi perkiraan jikalau ada masuknya perusahaan baru. Dan di sini dia juga dapat mengambil keputusan di akan datang itu melalui tingkat harga sekarang. Pengaruh perubahan perusahaan baru terhadap tingkat harga harus diperkirakan termasuk pertumbuhan atau penurunan seluruh pasar. Jadi dia harus mampulah melakukan yang namanya penganalisasian pertumbuhan dan penurunan harga, penurunan seluruh pasar. Terus dikatakan bahwa di sini kondisi pemerintahan harus diperhitungkan kondisi permintaan harus diperhitungkan sebelum penghitungan keuntungan. Jadi sebelum dia melakukan yang namanya keuntungan, dia harus melihat yang namanya permintaan itu. Jika permintaan mengalami penurunan, dia harus menyesuaikan terhadap bagaimana kuantitas output yang dia lemparkan terhadap pasar, seperti itu. Sebelum dia melakukan yang namanya penghitungan keuntungan. Namun untuk membahas lebih dalam lagi mengenai perusahaan ini, jenis-jenis perusahaan itu ada di halaman 8.48, yaitu ada perusahaan swasta, ada bermacam-macam perusahaan, ada perusahaan negara ataupun perusahaan swasta. Perusahaan swasta termasuk perusahaan perorangan. Ini dimiliki oleh seseorang dan bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Kemudian perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dijalankan oleh beberapa orang. Adanya banyak orang yang berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu perusahaan perseroan terbatas, yaitu seperti PT, adanya pemegang saham yang tidak mengendalikan perusahaan ataupun dia memberikan tanggung jawabnya itu terhadap CEO dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal saham yang disetor. Jadi seberapa saham yang dia punya di perusahaan itu, maka sebesar itulah tanggung jawabnya. Oke, terus dimaksimisasi penjualan dengan target keuntungan minimal. Di dalam maksimisasi penjualan dengan target keuntungan minimal, ada dua hal yang mendasari, yaitu keuntungan minimal harus ada untuk mencegah pemilik saham menjadi tidak puas dan memilih pengelola
baru bagi perusahaan. Jadi di sini seorang CEO harus mampulah dia memberikan keuntungan yang minimal lah, sehingga dapat memuaskan yang namanya pemilik saham. Terus di sini ada dikatakan bahwa W.J. Baumol menyarankan fungsi tujuan yang tepat untuk perusahaan adalah maksimisasi penjualan dalam jangka pendek dengan mendasarkan pencapaian tingkat keuntungan minimal tertentu. Jadi di sini W.J. Baumol mengatakan lebih fokuslah terhadap penjualan dalam jangka pendek sehingga dapat diketahui keuntungan minimalnya itu. Terus di posisi perusahaan ada yang kedua tadi yang suatu syarat keuntungan minimal, yaitu posisi perusahaan dalam pasar bursa saham bergantung pada current profitability atau keuntungan berbeda perusahaan. Karena harapan pembayaran dividen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai pasar dari saham. Terus di sinilah dibutuhkan yang namanya perbedaan keuntungan, sehingga dengan perbedaan keuntungan itu dapatlah dilakukan pembayaran dividen ataupun utang perusahaan. Itulah yang menyebabkan syarat keuntungan minimalnya. Yang pertama, untuk mencegah pemilik saham tidak puas, dan yang kedua harus adanya perbedaan keuntungan perusahaan. Terus selanjutnya dikatakan kebijakan rintangan harga. Kalau mengenai yang kuantitas output atau gambar 8.8, maksimisasi penjualan dengan batas keuntungan minimal, itu sudah saya jelaskan seperti di modul 5 atau di modul 6. Selanjutnya kebijakan rintangan harga. Di dalam model kebijakan rintangan harga, di sini ada yang namanya diharapkanlah penjualan di masa yang akan datang, dan ada beberapa aspek atau asumsi yang mempengaruhi kebijakan rintangan harga. Yang pertama, rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya tinggi. Di dalam rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya tinggi, perusahaan yang mapan mungkin merupakan pemimpin harga, memiliki tingkat harga yang tidak memungkinkan pesaing potensial masuk meskipun hanya mendapat keuntungan nominal pada setiap output. Jadi, di dalam perusahaan dengan biaya tinggi atau perusahaan besar mapan, di sini ditentukanlah seperti saya katakan pasar oligopoli kemarin ya. Di sini ditentukanlah bagaimana tingkat harga yang benar-benar konsumen inginkan sehingga tidak memungkinkan pesaing potensial baru untuk masuk. Jadi di sini di dalam itulah yang menjadi rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya tinggi, karena cenderung perusahaan mapan ingin mendominasi bagaimana pangsa pasar seperti itu. Terus dikatakan rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya rendah. Jadi rintangan pasar untuk biaya rendah yaitu perusahaan menetapkan harga di mana kuantitas ekstra yang ditawarkan oleh perusahaan lain yang masuk menyebabkan harga keseimbangan turun di bawah tingkat biaya semua perusahaan.
Jadi di sini dia lebih melakukan yang namanya harga itu dengan biaya 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 terendah dalam proses produksi. Itu sebenarnya pengulangan juga ya. Yang selanjutnya constatable market, sorry. Constatable market ada didefinisikan sebagai pengusaha baru yang dapat masuk tanpa biaya secara signifikan. Karena mempunyai potensial untuk masuk karena tanpa biaya secara signifikan, mereka mencegah perusahaan mapan di pasar mengubah harga di atas harga yang mendatangkan keuntungan normal. Jadi salah satu contohnya di sini yaitu pasar persaingan murni dan persaingan monopolistik. Jadi pangsa pasar kehilangan pangsa pasar akibat masuknya perusahaan baru akan memaksa perusahaan mapan mempertahankan harga mendekati biaya rata-rata guna mencegah perusahaan baru tertarik masuk harga. Jadi ini berhubungan juga terhadap yang nomor 2 yaitu rintangan harga untuk perusahaan dengan biaya rendah. Selanjutnya pencapaian target sebagai tujuan manajerial, yaitu target atau tingkat aspirasi secara konsisten mungkin dinaikkan bila perusahaan menjadi lebih efisien dalam operasinya. Jadi di sini adanya lah pencapaian target suatu perusahaan untuk tujuan manajerial itu yang dimaksud dengan tujuan manajerial yaitu memaksimumkan tingkat pertumbuhan atau benar-benar yang namanya kembali kepada efektif dan efisien tadi yang berhubungan dengan keuntungan, penjualan, pangsa pasar, produktivitas pekerja, dan dilihat dari segi penerimaan dan biaya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tujuan manajerialnya. Kemudian selanjutnya kita membahas badan usaha milik negara. Tadi kita sudah membahas yang namanya sektor publik yang merupakan perusahaan pemerintah. Terus yang kedua perusahaan swasta ada yang 3 tadi, PT perusahaan persorangan dan perusahaan persekutuan. Selanjutnya kita membahas bagaimana sih, apa sih badan usaha milik negara itu. Contoh dari badan usaha milik negara yang sering kita dengar itu PLN, Askes, terus perusahaan air minum, Telkom, itu merupakan salah satu bentuk BUMN. Namun, apa sih sebenarnya alasan dibentuknya BUMN itu? Jika dilihat dari pasar historis dan ideologi, itu dilakukan untuk menghilangkan eksploitasi satu kelas oleh kelas lain terhadap pemilihan faktor produksi, sehingga negara menciptakan masyarakat tanpa eksploitasi. Jadi yang dimaksud dengan eksploitasi ini adalah untuk menghilangkan suatu masyarakat dari perusahaan-perusahaan monopoli seperti itu. Dan jikalau perusahaan monopoli kan secara umumnya pengen mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terkadang dia mendapatkan kembali kemarin ya, perusahaan dia menetapkan harga yang tinggi. Nah, dengan itu, dengan adanya badan usaha milik negara, itu dia dapat menghilangkan yang namanya sifat monopoli perusahaan. Dan dilihat dari alasan pragmatisnya,
yaitu untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya. Jadi di sini dikatakan juga, disinggung juga mengenai monopoli. Tapi di sini dia lebih yang namanya bagaimana sih menyeimbangkan sistem mekanisme pasar, bagaimana menyeimbangkannya itu dalam permintaan dan penawaran. Itulah gunanya, itu bagaimana yang namanya permintaan masyarakat dapat terpenuhi. Itulah yang menjadi alasan pragmatis di sini. Jadi dikatakan juga sumber dayanya optimal. Bagaimana penggunaan dari yang namanya sumber daya dapat secara efisiensi dan efisien dan menghilangkan kondisi Pareto tadi yang dikatakan bahwa ada satu yang baik yang membuatnya lagi buruk. Nah, dengan adanya BUMN ini dapat menghilangkan yang namanya efisiensi Pareto tadi. Tujuan dibentuknya BUMN adalah yang pertama, efisiensi ekonomi, meliputi efisiensi alokatif atau ekonomis, dan merupakan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Jadi kembali pengefisiensian ekonomi yang bertujuan untuk sumber daya secara efisien dan efisiensi teknis dan efisiensi usaha. Jadi semuanya berlakulah secara efisien seperti itu. Terus kenaikan kemampuan memperoleh laba. Dengan adanya memperoleh laba, maka diperolehlah dana-dana perusahaan, dana internal bagi perusahaan. Dan dananya itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. Nah, dengan adanya sumber pendapatan bagi negara, bisalah segala misalnya kayak tadi itu infrastruktur itu dapat terpenuhi lah karena adanya perusahaan BUMN ini yang menghasilkan laba. Terus pemerataan distribusi pendapatan. Jadi BUMN ini merupakan alat pemerintah untuk distribusi pendapatan secara merata karena melalui kebijakan harga dengan menjual pada harga lebih rendah daripada biaya atau dengan melalui keputusan investasi yang mengakibatkan skala ekonomis untuk meningkatkan pendapatan real atau golongan tertentu. Jadi kan BUMN kan menjual harganya itu secara bersifat umum. Jadi dengan itu semua masyarakat dapatlah merasakan ataupun dapatlah menikmati bagaimana produk-produk harga dari produk-produk BUMN ini. Dan tujuannya itu bersifat makro. Jadi makronya itu lebih pada menciptakan kesempatan kerja, mencegah inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu teman-teman bakal pelajarin di semester berikutnya. Oke, demikianlah mengenai modul 8 ini. Jadi modul 8 ini lebih membahas bagaimana pengaruh harga itu terhadap jenis-jenis perusahaan. Jadi untuk pertanyaan mengenai ini atau ada yang belum mengerti dapat menghubungi Facebook saya dan teman-teman dapat mengirimkan pesan melalui Facebook saya atau line atau telepon, itu terserah teman-teman. Terima kasih.